Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang pengukuran potensial membran. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Penta Imelda Karismawati dengan NIM S23033. Saya Zahra Sabila dari NIM S23046. Saya Delia Hasisaya Ningrum dari NIM 23007. Saya Zahra Nuraini Dwiyanti Astuti dengan NIM S23047. Saya Diska Anggresa Putri dengan NIM S23012. Saya Desinta Emilia Putri dengan NIM S23010. Materi pertama yaitu dasar teori. Neuron seperti halnya otot merupakan sel yang dapat dieksploitasi. Mereka berkomunikasi satu sama lain melalui sinyal listrik. Ada beberapa sinyal listrik yang berjalan di neuron. Yang pertama adalah potensial berjenjang atau graded potensial. Kemudian yang kedua adalah potensial aksi graded potensial, merupakan bentuk komunikasi yang jarak dekat, sedangkan potensial aksi merupakan bentuk komunikasi jarak jauh. Sedangkan kalau untuk di otot bernamanya yaitu potensi reaksi otot. Kalau untuk di syaraf namanya adalah potensial aksi saraf. Untuk memahami fungsi dari potensial berjenjang dan potensial aksi bisa dilihat di sini, yaitu bagaimana sistem syaraf kita memungkinkan kita untuk merasakan permukaan dari suatu ballpoint. Otoskelet. Perhatikan di sini muncul lagi potensial berjenjang pada neuron motoris. Ini adalah bagian dendrit maupun semuanya. Lalu, kemudian setelah potensial berjenjang akan menjadi potensial aksi yang menjalar di sepanjang aksonnya di setiap sinapsis seperti yang sudah dijelaskan pada sinapsis kemarin itu. Akan muncul lagi neurotransmitter. Neurotransmitter akan memicu potensial berjenjang pada dendles ohmah neuron. Untuk memahami potensial aksi maupun potensial berjenjang, maka harus dipahami juga mengenai liop produksi dari potensial berjenjang. Dan potensial aksi tergantung pada dua hal. Pada membran plasma yang pertama adalah adanya potensial membran istirahat dan adanya tipe-tipe kenal ion tertentu seperti halnya sebagai besar sel di tubuh kita. Membran plasma dari sel yang dapat dieksploitasi yaitu saraf maupun otot itu memiliki potensial membran. Potensial berguncang pada potensial aksi ini terjadi karena di membran suatu neuron terdapat berbagai macam kenal ion yang dapat membuka dan menutup sebagian 6 terdapat stimulus tertentu. Selanjutnya, laboratorium potensial aksi, percobaan dengan neuron cumi-cumi. Dalam percobaan laboratorium potensial aksi dengan laboratorium virtual neuron laboratorium realistis, di mana mereka dapat berlatih belajar dan mengeksplorasi sains dengan cara yang menarik dan mendalam. Simulasi ini akan membantu siswa menghitung keseimbangan membran dan potensial membran menggunakan persamaan Nernst, mempelajari karakteristik ionik dan listrik dari masing-masing fase potensial aksi, memahami peran saluran berpintu tegangan dalam menentukan bentuk potensial. Selanjutnya, aksi mengukur potensial membran karat dan kemudian mengamati potensial aksi. Catat arus membran di bawah tegangan penjepit, arus pada konsentrasi natrium dan kalium ekstraseluler yang berbeda, mengamati bentuk potensial aksi ketika neuron terkena penghambat saluran ion yang berbeda. Siswa akan menggunakan teknik seperti penjepit tegangan, penjepit arus, persamaan Nernst, membuat pengukuran potensial aksi mikroelektroda. Selanjutnya, stimulasi kaki kecoa dan pencatatan potensial aksi. Meningkatkan frekuensinya menjadi 5 tagihan di 1 detik. Membangun Sutton ya. Mari kita lihat seberapa jauh hal ini dapat berlangsung. Berapa banyak waktu yang dapat dipertahankan. Ini adalah siklus yang terjadi di sini. Jika meningkat, kamu hanya ke urutan yang sama, hanya berubah. Mari kita coba tingkatkan menjadi 10 payudara dalam 1 detik di sekitar ketegangan terbentuk dalam sedikit di sana dan kurangi kembali menjadi 1 bit per detik. Kemudian tidak ada pemeliharaan bagus yang tersisa. Anda dapat melihat kami tidak melakukan ini. Kami akan menutup ini dan kami akan mencoba mengambil alih potensi aksi. Mari kita lihat efek sebaliknya. Kita dapat melihat bahwa seseorang lebih dekat letaknya.